Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggita Dewi Majid dengan NIM 2511111220011. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dan di sini saya mendapatkan tugas anatomi untuk menjelaskan sistem uropotika dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai sistem uropotika, yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk membentuk, mengolah, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini merupakan bagian penting dari mekanisme ekskresi manusia, sehingga sangat berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan elektrolit, regulasi tekanan darah, pengaturan pH, serta pembuangan zat sisa metabolisme yang bersifat toksik apabila tidak dikeluarkan. Sistem uropoetika sendiri itu adalah sistem organ yang menghasilkan urin melalui penyaringan darah, kemudian mengatur volumenya, mengkonsentrasikannya, menyimpannya, hingga akhirnya dibuang keluar tubuh melalui uretra. Seluruh rangkaian proses ini sangat penting karena tubuh harus mempertahankan keseimbangan cairan dan juga elektrolit, menjaga pH tetap stabil, dan membuang limbah metabolik seperti urea, kreatin, asam urat, serta toksin lainnya. Lalu kita lanjut ke fungsi utama sistem uropotika. Jadi sebelum masuk ke anatomi masing-masing organ dari sistem uropotika, kita pahami dulu fungsi utama dari sistem ini. Yang pertama itu adalah mengatur keseimbangan cairan. Jadi, ginjal mengatur berapa banyak cairan yang harus dipertahankan dan berapa banyak yang harus dikeluarkan. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal akan menahan air dan menghasilkan urin yang sedikit dan pekat. Sebaliknya, jika tubuh kelebihan cairan, urin yang dihasilkan lebih banyak dan juga lebih encer. Mekanisme ini sangat penting untuk mempertahankan volume darah dan tekanan darah. Lalu yang kedua itu adalah regulasi elektrolit. Ginjal mengatur kadar elektrolit penting seperti natrium, kalsium, kalium, magnesium, fosfat, dan juga klorida. Elektrolit ini diperlukan untuk fungsi saraf, kontraksi otot, pembekuan darah, serta berbagai proses biokimia. Jika ginjal gagal mengatur elektrolit, dapat terjadi gangguan seperti hiperkalemia atau hiponatremia yang sangat berbahaya bagi tubuh. Lalu ada regulasi asam dan basa. Jadi ginjal itu menjaga pH darah agar tetap berada pada kisaran 7,35 sampai juga 7,45. Ginjal itu melakukan hal ini dengan cara mengeluarkan ion hidrogen yang bersifat asam serta mereabsorpsi bikarbonat sebagai buffer. Nah, ketidakseimbangan mekanisme ini dapat menyebabkan asidosis atau alkalosis metabolik. Lalu ada pengaturan tekanan darah. Ginjal merupakan organ yang sangat berpengaruh dalam regulasi tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. Ginjal dapat menaikkan tekanan darah ketika tubuh membutuhkannya. Misalnya, saat terjadi penurunan perfusi, selain itu, ginjal juga mempengaruhi tekanan darah melalui pengaturan volume cairan tubuh. Lalu ada ekskresi produk limbah. Ginjal berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea, kreatin, asam urat, amonia, obat-obatan, dan bahan kimia lainnya. Zat-zat ini harus dikeluarkan karena jika tidak, menumpuk dapat meracuni sel-sel tubuh yang menyebabkan gangguan sistemik. Lalu ada fungsi endokrin ginjal. Ginjal itu berperan sebagai organ endokrin.
ginjal menghasilkan beberapa hormon penting seperti eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah, renin yang mengatur tekanan darah, serta kalsitriol, yaitu bentuk aktif vitamin D yang berperan dalam penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang. Lalu kita masuk ke komponen sistem uropoietika, yaitu strukturnya. Yang pertama itu ada ginjal. Jadi ginjal itu adalah organ utama pembentuk urin. Struktur ginjal dapat dijelaskan dalam dua level besar, yaitu struktur mikroskopis dan juga mikroskopis. Untuk filtrasi darah, yang pertama fungsinya itu untuk filtrasi darah, reabsorpsi, sekresi tubulus, regulasi tekanan darah, regulasi pH tubuh, dan juga regulasi elektrolit. Lalu juga ada fungsi endokrin seperti renin, eritropoietin, dan juga aktivasi vitamin D. Lalu yang terakhir ada ekresi limbah metabolik. Kita masuk ke struktur makroskopis ginjal. Jadi yang pertama itu ada kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa adalah lapisan paling luar ginjal berupa jaringan ikat tebal yang fungsinya itu untuk melindungi ginjal dari trauma mekanik dan menjaga bentuk ginjal agar tetap stabil. Lapisan ini juga menghambat penyebaran infeksi dari luar ke dalam ginjal. Lalu ada korteks renalis. Jadi korteks itu adalah bagian luar ginjal yang tampak lebih cerah. Di sini sebagian filtrasi darah terjadi. Korteks mengandung glomerulus, tubulus proksimal, dan juga sebagian tubulus distal. Jadi aktivitas penyaringan awal dan reabsorpsi besar-besaran itu dimulai dari bagian ini. Lalu yang ketiga ada medula renalis. Medula adalah bagian dalam ginjal yang berwarna lebih gelap dan tersusun atas piramida ginjal. Medula berperan penting dalam proses pemakatan urin, karena di sinilah terdapat lengkung Henle juga ductus collectivus yang bekerja dalam membentuk gradien osmotik. Lalu ada piramis renalis atau piramida ginjal. Piramida ginjal ini berbentuk kerucut, tersusun dari tubulus-tubulus dan ductus pengumpul. Setiap piramida mengarah ke bagian ujung yang disebut papilla renalis. Piramida inilah yang menjadi jalur utama aliran filtrat menuju sistem pelviocalices. Lalu ada ke papilla renalis. Papilla itu adalah titik keluarnya urin menuju kaliks, yang mana pada bagian ini urin telah menjadi urin akhir sebelum masuk ke sistem pengumpul. Permukaan papilla memiliki struktur yang disebut area fibrosa yang terdapat bermuaranya ductus collectivus. Lalu ada kaliks minor dan juga mayor. Lalu ada pelvis renalis. Jadi kaliks minor itu menerima urin dari satu papilla. Beberapa kaliks minor bergabung untuk membentuk kaliks mayor. Dari sini urin dialirkan ke pelvis renalis, sebuah rongga besar yang menjadi pintu masuk ke ureter. Nah, semua urin dari ginjal akan terkumpul dulu di pelvis ini. Lalu kita masuk ke struktur mikroskopis ginjal. Jadi yang pertama itu ada nefron. Jadi setiap ginjal itu mengandung sekitar 1 juta nefron. Jadi nefron itu adalah unit fungsional yang melakukan filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Tanpa nefron ini, ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya. Lalu ada pembuluh darah ginjal dan juga aparatus juxtaglomerular. Lalu kita masuk ke bagian ureter. Jadi ureter itu adalah saluran muskular yang membawa urin dari pelvis renalis menuju kandung kemih. Ureter bukan saluran pasif, namun adapun ia tuh mendorong urin secara aktif melalui gerakan peristaltik. Adapun fungsi ureter itu adalah mengalirkan
urin secara peristaltik bukan hanya pasif, lalu mencegah baliknya urin melalui mekanisme katup UVC, lalu menghubungkan pelvis renalis dari kandung kemih. Lalu kita masuk ke struktur dari ureter. Yang pertama itu ada struktur makroskopis ureter. Pertama ada pars abdominalis. Jadi pars abdominalis itu adalah bagian ureter yang berada di rongga abdomen. Jadi dari pelvis renalis sampai prim pelvis. Lalu ada pars pelvica. Ini tuh adalah bagian ureter yang berada di rongga panggul dan berhubungan erat dengan organ reproduksi. Lalu ada pars intramural, yaitu segmen ureter yang menembus dinding kandung kemih. Lalu ada pars intravesikal. Itu adalah bagian ureter yang masuk ke dalam organ vesika dan berakhir di trigonum vesicae. Kita lanjut ke struktur mikroskopisnya. Nah, struktur mikroskopis ureter itu lebih ke bagaimana jaringannya. Di situ ada mukosa, otot polos, dan juga adventitia. Lalu kita lanjut ke vesika urinaria. Jadi vesika urinaria itu adalah kandung kemih, bisa juga disebut kandung kemih. Jadi kandung kemih itu adalah tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan. Kapasitas normalnya itu sekitar 400 sampai 600 ml. Adapun fungsi dari kandung kemih itu adalah menyimpan urin sementara, kontraksi kuat saat miksi melalui otot destrusor, lalu bekerja dengan sphincter uretra untuk kontrol miksi. Kita masuk ke struktur dari vesika urinaria. Jadi yang pertama itu ada corpus vesicae. Apa itu corpus vesicae? Itu adalah bagian paling besar yang bersifat distensible, mengembang sesuai volume urin. Lalu ada fundus vesicae. Itu adalah bagian posterior tempat ureter masuk, berperan sebagai pintu masuk urin. Yang ketiga ada trigonum vesicae. Itu adalah daerah berbentuk segitiga yang tidak memiliki lipatan. Area ini tetap stabil dan penting untuk jalannya ureter dan ureter. Lalu yang keempat ada column vesicae. Column vesicae itu adalah bagian yang menyempit menuju uretra. Mengandung sphincter interna yang bekerja secara involuntar. Lalu untuk struktur mikroskopisnya itu ada urothelium, muscularis detrusor, dan juga adventitia. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu adalah uretra. Jadi uretra itu adalah saluran akhir untuk pengeluaran urin dan juga pada pria itu merupakan saluran reproduksi. Kita masuk ke pada wanita dulu. Jadi uretra wanita itu pendek, hanya 3-5 cm dan dekat anus. Karena struktur inilah wanita itu sangat rentan terhadap infeksi saluran kemih. Lalu pada pria, uretranya itu panjangnya 18-20 cm dan juga berfungsi sebagai saluran reproduksi. Bagian uretra pria itu ada pars prostatica, yaitu melewati prostat, pars membranacea, itu bagian tersempit yang dilalui sphincter externa. Lalu yang terakhir ada pars pongiosa, itu bagian terpanjang di dalam penis. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan urin. Jadi, pembentukan urin itu berlangsung melalui rangkaian proses yang saling berkesinambungan di dalam nefron, unit fungsional ginjal. Jadi, proses pertama itu dimulai dari glomerulus, tempat darah yang masuk melalui arteriole afferens, mengalami filtrasi akibat tekanan yang tinggi dalam kapiler. Dinding glomerulus yang tersusun dari endotel berpori, membran basal, penosit bertindak sebagai penyaring selektif. Air, elektrolit, glukosa, dan molekul kecil lainnya dapat melewati filter ini, sementara protein besar serta sel-sel darah yang bertahan. Darah itu tertahan. Cairan yang tetap mudah di kapsula Bowman disebut filtrat
glomerulus atau urin primer yang jumlahnya dapat mencapai sekitar 180 liter per hari. Lalu filtrat itu kemudian mengalir ke tubulus contortus proximal. Di bagian ini tubuh melalui reabsorpsi besar-besaran terhadap zat penting yang tidak boleh terbuang seperti glukosa, asam amino, natrium, bikarbonat, serta sebagian besar air. Proses reabsorpsi ini berlangsung melalui mekanisme transport aktif maupun pasif sehingga volume filter berkurang secara signifikan namun komposisinya masih menyerupai plasma. Selain itu juga filter memasuki lengkung Henle. Pada bagian descendant, air keluar melalui menuju jaringan medula hipertonik sehingga filter menjadi lebih pekat. Dan pada proses ini menciptakan gradien osmotik medula yang diperlukan untuk memekatkan urin secara efisien saat tubuh membutuhkan. Lalu berlanjut ke reabsorpsi tubulus distal. Jadi di sini reabsorpsi ini terjadi secara lebih selektif dan sangat dipengaruhi oleh hormon seperti aldosteron yang meningkatkan reabsorpsi natrium. Selain reabsorpsi, tubulus proksimal dan distal juga melakukan sekresi, yaitu proses memindahkan zat-zat dari darah ke dalam lumen tubulus. Lalu masuk ke ductus collectivus. Di sini segmen ini menentukan apakah urin menjadi lebih pekat atau encer, terutama dipengaruhi oleh hormon ADH. Lalu yang terakhir itu sekresi tubulus. Jadi urin yang sudah selesai terbentuk kemudian mengalir melalui papilla renalis menuju calyx minor, lalu calyx mayor, dan masuk ke pelvis renalis. Dari sini urin diteruskan oleh ureter menuju vesika urinaria untuk disimpan sementara hingga akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Seluruh rangkaian ini memastikan tubuh membuang sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan elektrolit, pH, serta mempertahankan kondisi internal tubuh tetap normal. Jadi kesimpulannya, sistem oropatika bekerja melalui rangkaian proses yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan internal tubuh. Ginjal memulai proses dengan menyaring darah di glomerulus, membentuk filtrat yang kemudian diproses sepanjang tubulus. Lalu pada tahap ini juga tubulus mengambil air, elektrolit, dan nutrisi yang masih dibutuhkan, sekaligus membuang zat sisa yang tidak mampu dikeluarkan melalui organ lain. Lengkung Henle dan segmen distal berperan penting dalam mengatur konsentrasi filtrat, sementara ductus collectivus menentukan tingkat kepadatan urin akhir sesuai kebutuhan tubuh dan pengaruh hormon. Urin yang telah terbentuk kemudian dialirkan ke ureter, disimpan sementara dalam vesika urinaria dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra sebagai tahap akhir ekresi. Melalui mekanisme filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekresi ini, sistem oropatika bukan hanya membentuk urin, tapi juga mempertahankan keseimbangan cairan elektrolit, pH, serta mendukung regulasi tekanan darah dan juga fungsi hormon ginjal. Dengan demikian, sistem ini memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas dan fungsi fisiologis tubuh secara keseluruhan. Baik, itu saja dari saya untuk materi sistem oropatika kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.